Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu. Saya membuat video presentasi ini sebagai tugas ujian akhir semester 8 saya, yaitu mata kuliah manajemen strategi dengan judul Sustainable Competitive Advantage. Baik. Nah, untuk dosen mata kuliah saya itu ada Pak Haris Hadi Suwantoro STMBA, dan saya berasal dari Teknik Industri Universitas Pancasila. Nah, di sini ada Sustainable Competitive Advantage, yaitu atau keunggulan kompetitif berkelanjutan adalah suatu kondisi atau keadaan yang menempatkan perusahaan dalam posisi bisnis yang menguntungkan atau unggul dalam beberapa tahun. Nah, sebuah perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif atas para pesaingnya ketika probabilitasnya lebih besar daripada probabilitas rata-rata, sekaligus juga memiliki pertumbuhan laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri. Nah, sebuah perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan ketika strateginya itu memungkinkannya untuk mempertahankan profitabilitas di atas rata-rata selama beberapa tahun. Nah, kemudian ada pendahuluan. Nah, perubahan-perubahan yang mendasar dalam lingkungan bisnis ini menyebabkan pergeseran dalam urutan pentingnya manajemen sumber daya manusia dan fungsi sumber daya manusia. Departemen Sumber Daya Manusia diberi kesempatan mengambil peran penting dalam tim manajemen. Hal ini terjadi karena fungsi sumber daya manusia sedang berubah menjadi fungsi manajemen yang penting. Menurut pendapat para peneliti dan teoretisi, aset sumber daya manusia dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan karena aset-aset manusia tersebut mempunyai pengetahuan dan kompleksitas sosial yang sulit ditiru oleh para pesaing. Nah, praktik-praktik manajemen sumber daya manusia yang diperkirakan dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan adalah kepastian kerja, selektivitas dalam rekrutmen, upah tinggi, upah insentif, kepemilikan karyawan, pembagian informasi, keterlibatan dan pemberdayaan tim-tim yang diatur sendiri, pelatihan dan pengembangan keterampilan, penggunaan dan pelatihan silang, kesamaan semua orang, upah atau gaji tidak jauh selisihnya, serta kenaikan pangkat bagi orang dalam. Kata kunci manajemen sumber daya manusia, fungsi sumber daya manusia keunggulan kompetitif. Nah, ada pun 5 tahap dalam menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Yang pertama itu ada kekayaan intelektual, yang kedua ada perhatian terhadap produk lain yang dinamis daripada produk tunggal, ketiga ada penurunan biaya yang signifikan, kemudian tim yang solid dengan hubungan di dalamnya, kemudian yang kelima itu ada perhatian terhadap pasar atau pelanggan. Nah, kemudian cara kerja sustainable competitive advantage ini ada 4. Yang pertama ada menganalisis pasar atau market research, yaitu atau analisis pasar merupakan sebuah kegiatan penting yang bertujuan untuk melihat apa yang tengah dibutuhkan pasar sekarang ini dan apa yang sanggup perusahaan tawarkan demi mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya. Nah, dengan melakukan analisis pasar, maka para produsen bisnis dapat terhindar dari inefisiensi karena sudah memiliki gambaran akan apa yang telah terjadi di pasar. Kemudian 3 hal utama yang bisa dilakukan ketika menganalisis pasar untuk kebutuhan kompetitif advantage adalah menentukan siapa target pasar atau demografi, menentukan manfaat besar yang ditawarkan produk pada konsumen, kemudian menganalisis juga pesaing atau cari tahu kekuatan dan kelemahannya. Kemudian kedua itu ada identifikasi kekuatan internal. Nah, setelah melakukan market research, produsen bisa melihat kekuatan internal apa yang ia miliki sehingga mampu mengisi kekosongan yang ada di pasar demi memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, di fase ini produsen dituntut untuk menjadi konsisten dengan apa yang sudah dilakukan. Dan yang ketiga itu ada menentukan strategi. Nah, selain menentukan kekuatan internal perusahaan, produsen juga harus menentukan strategi yang diinginkan. Sebagai contoh, membuat diferensiasi produk, membuat produk lebih unggul dibanding pesaing. Kemudian beberapa strategi yang dapat dilakukan bisnis demi mencapai kompetitif advantage antara lain itu ada pertama ada strategi diferensiasi,
strategi kepemimpinan biaya, pendekatan terfokus, strategi penyitaan merek, keuntungan jaringan, keuntungan sumber daya. Nah, kemudian ada 4 itu evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan selama proses produksi, tujuannya untuk meninjau kembali apakah produk atau jasa yang dibuat memiliki standar atau kualitas yang lebih baik dari para pesaing. Sebagai contoh, perusahaan ingin menawarkan harga yang kompetitif dengan membuat rumusan penghematan bahan baku. Nah, supaya harga produk bisa ditawarkan lebih ekonomis tanpa harus mengurangi kualitasnya secara drastis. Nah, sebuah bisnis juga perlu menyesuaikan diri dengan pasar sasarannya untuk menciptakan permintaan pendorong semua pertumbuhan ekonomi. Mereka perlu tahu siapa pelanggan mereka dan bagaimana membuat pengalaman konsumen akan produk yang ditawarkan jadi lebih baik. Kemudian ini adalah contoh sustainable competitive advantage. Yang pertama itu ada startup penyedia transportasi online. Nah, salah satu competitive advantage terhadap startup di Indonesia adalah perusahaan Gojek. Bisa dikatakan produk layanan ini bukan yang pertama di dunia, akan tetapi Gojek sudah memiliki marketnya sendiri di Indonesia dengan pelanggan setianya. Dikenal sebagai startup sukses buatan anak bangsa. Competitive advantage ini memberikan keuntungan pada Gojek dengan brand image-nya yang sudah melekat di masyarakat. Dan kedua itu ada majalah online. Jika dulu majalah hadir dalam bentuk cetak, nah kini kita bisa menikmati majalah dalam bentuk online. Majalah online ini ingin mengembangkan keunggulan kompetitifnya dibandingkan publikasi online lain. Mereka membuat artikel, kuis, survei, mengisi kuesioner, atau membuka diskusi di media sosial yang menarik audiens. Nah, ini bisa menjadi competitive advantage yang sangat positif. Nah, kemudian ada obat dengan hak paten. Nah, obat-obatan yang beredar di pasaran tentu sudah melewati proses riset dan pengembangannya akan memiliki hak paten berjangka panjang. Sepanjang jangka waktu ini, obat tersebut hanya dapat dibuat oleh perusahaan pemegang lisensi. Nah, itulah mengapa di pasar kita sering menjumpai istilah obat generik dan obat paten, di mana harga obat paten jauh lebih mahal dibanding generik. Obat bisa dikatakan generik saat patennya habis dan tidak mendatangkan royalti pada perusahaan pembuat. Sehingga perusahaan pembuat obat ini paten dikatakan tidak memiliki sustainable competitive advantage karena keunggulannya terbatas pada jangka waktu tertentu. Nah, sumber keunggulan kompetitif berkelanjutan. Nah, keunggulan berkelanjutan tuh bagaimana sih? Nah, organisasi dapat mencapai keunggulan dibandingkan pesaingnya dalam 2 cara, yaitu pertama ada melalui perubahan eksternal. Kemudian ketika faktor PES berubah, banyak peluang dapat muncul. Jika dimanfaatkan dengan baik, maka dapat memberi banyak manfaat bagi sebuah organisasi. Nah, perusahaan jika bisa mendapatkan keunggulan atas pesaingnya, ketika mampu merespon perubahan eksternal lebih cepat daripada organisasi lainnya. Pengembangan internal. Nah, lalu di sini melalui lingkungan internal. Nah, pengembangan internal di perusahaan dapat mencapai keuntungan biaya atau diferensiasi saat mengembangkan sumber daya Frio, kompetisi unik atau melalui proses dan produk inovatif. Nah, kemudian ada perubahan eksternal melalui lingkungan eksternal. Nah, perubahan faktor PES. Nah, PES adalah singkatan dari faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi yang mempengaruhi lingkungan eksternal perusahaan. Bila faktor ini banyak menimbulkan banyak peluang timbul yang bisa dimanfaatkan oleh sebuah organisasi untuk meraih keunggulan dibanding pesaingnya. Sebagai contoh, mesin unggul baru yang diproduksi dan dijual hanya di Korea Selatan akan menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah untuk perusahaan Korea dan mereka akan mendapatkan keuntungan biaya dari pesaing di lingkungan global. Nah, perubahan permintaan konsumen ini seperti tren untuk makanan yang lebih sehat dapat digunakan untuk mendapatkan setidaknya keuntungan diferensiasi. Sementara jika perusahaan memilih untuk menjual utama produk makanan, saat sementara pesaing tidak mau, misalnya Subway dan KFC. Jika peluang muncul karena perubahan lingkungan eksternal, mengapa tidak semua perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari itu? Sederhana saja sih, perusahaan memiliki sumber daya, kompetensi, dan kemampuan yang berbeda
berbeda dipengaruhi oleh perubahan lingkungan industri atau makro. Nah, kemampuan perusahaan untuk merespon cepat perubahan. Keuntungan juga bisa didapat sebuah perusahaan adalah yang pertama menginvestasi perubahan eksternal. Nah, jika perusahaan melambat meresponsasi perubahan, itu mungkin tidak akan pernah menguntungkan peluang yang timbul. Kemudian di sini ada lingkungan internal. Nah, sumber daya free, sebuah perusahaan yang memiliki sumber daya free itu berharga, langka, sulit ditiru, dan teratur, memiliki kelebihan dibanding kompetitornya. Karena keunggulan sumber daya semacam itu, jika suatu perusahaan memperoleh sumber daya Frio, tidak ada perusahaan yang lain bisa mendapatkannya, atau setidaknya untuk sementara. Kemudian sumber berikut memiliki atribut Frio, kekayaan intelektual, kemudian ada hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Ekuitas merek, budaya, kemudian tahu bagaimana reputasi, kompetensi unik. Nah, kompetensi ini adalah kemampuan untuk melakukan tugas dengan memuaskan dan merupakan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan proses terkait. Sebuah perusahaan yang telah mengembangkan sebuah potensi dalam memproduksi barang miniatur setidaknya akan mendapatkan keuntungan, sementara karena perusahaan lain akan sangat sulit untuk meniru prosesnya, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk kompetensi tersebut. Nah, lalu di sini juga ada kemampuan inovatif. Nah, paling sering perusahaan memperoleh keunggulan melalui inovasi. Produk inovatif, proses atau model bisnis baru memberikan daya saing yang kuat karena menjadi penggerak utama. Nah, kemudian di sini ada dua bentuk mendasar keunggulan kompetitif. Nah, yang pertama itu ada keunggulan biaya, penempatan bahwa sebuah perusahaan dapat mencapai kinerja yang superior dengan menghasilkan produk atau layanan yang serupa namun dengan biaya lebih rendah. Dalam hal ini, perusahaan menjual produk dengan harga yang sama dengan pesaing namun menuai keuntungan margin yang lebih tinggi karena biaya produksi lebih rendah. Nah, perusahaan yang mencoba mencapai keunggulan biaya adalah manajer strategi pemimpinan biaya. Nah, kemudian di sini ada keunggulan diferensiasi. Nah, keunggulan diferensiasi dicapai dengan menawarkan produk dan layanan unik dan membebankan harga premium untuk itu. Nah, strategi diferensiasi ini digunakan dalam situasi dan perusahaan lebih condong untuk melakukan branding, periklanan, desain, kualitas, dan pengembangan produk baru daripada efisiensi, outsourcing atau inovasi proses. Nah, pelanggan bersedia membayar harga yang lebih tinggi hanya untuk fitur unik dan kualitas terbaik. Kemudian strategi kepemimpinan dan diversifikasi biaya bukanlah satu-satunya strategi yang digunakan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Strategi inovasi digunakan untuk mengembangkan produk, proses, atau model bisnis baru atau lebih baik yang memberikan keunggulan kompetitif daripada pesaing. Nah, kemudian ada beberapa strategi yang dapat dilakukan bisnis dalam mencapai kompetitif atletik atau lain. Itu pertama ada strategi diferensiasi, kedua ada strategi kepemimpinan biaya, kemudian yang ketiga ada pendekatan terfokus, keempat ada strategi pencitraan merek, kelima ada keuntungan jaringan, dan keenam itu ada sumber daya. Nah, langkah menciptakan keunggulan kompetitif agar bisnis Anda lebih unik di mata konsumen itu ada 6. Yang pertama adalah menjauhlah kekuatan inti Anda. Kedua, kurangi biaya. Ketiga, berfokuslah pada layanan. Keempat, berfokuslah pada kualitas produk atau layanan. Kelima, bedakan produk dan layanan Anda. Dan yang keenam itu adalah jalinlah kerjasama dengan perusahaan lain. Nah, simpulnya ada sebagai perusahaan yang bisnisnya bersaing di industri, sangat penting untuk menganalisa kompetitif advantage agar bisnis dan produk lebih unggul dibandingkan dengan pesaing. Keunggulan kompetitif akan mampu mendatangkan penjualan baru, retensi, penjualan, dan keuntungan yang semakin besar dengan bantuan. Nah, ini juga ada tentang wirausaha merdeka. Nah, apa sih wirausaha merdeka itu? Nah, wirausaha merdeka ini adalah bagian dari program Kampus Merdeka, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri menjadi calon wirausahaan melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Nah, program wirausaha merdeka berkolaborasi dengan perguruan tinggi, pelaksana program pengembangan pembelajaran wirausaha yang mampu mengasah jiwa kewirausahaan, mendorong peningkatan pengalaman wirausaha, dan peningkatan kemampuan daya kerja mahasiswa. Dan kemudian program wirausaha ini
Merdeka hadir untuk membantu mengurangi tingkat pengangguran dari lulusan program tinggi di Indonesia. Kemudian menanamkan mindset dan kompetensi dasar di bidang kewirausahaan dan mendorong peningkatan pengalaman wirausaha mahasiswa. Nah, kemudian ada juga meningkatkan kemampuan daya kerja mahasiswa dan membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan perguruan tinggi. Nah, untuk penjelasan singkat mengenai program MBKM ini, Wirausaha Merdeka, dan bisa di-follow Instagramnya itu Ayako Wirausaha Merdeka. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.